S25 menemukan keberadaan Lily. David dan Fahri memesan minuman dan cemilan. Fa, kamu udah lama di sini. Udah 3 bulan aku balik dari Australia. Sekarang ngurus bisnis keluarga yang di Indo. Kapan kamu nikah? Nantilah Dav. Lagian belum ada yang cocok. Seketika Fahri ingat kepada Aisyah dan tersenyum sendiri. Kamu kenapa senyum gitu? Gak apa-apa. Kamu sendiri udah nikah belum? Udah. Hampir setahun pernikahan kami. Nikah gak ngundang. Sorry. Aku nikah juga karena keluarga yang mendesak Fa. Ingat zaman kuliah kita berdua hangout bareng. Iya Dav. Setelah berbincang lama, David dan Fahri berpisah dan pulang ke rumah masing-masing. Keesok paginya, Fahri pergi ke rumah sakit untuk mengantarkan pakaian ganti untuk Aisyah. Sampainya di kamar pasien tampak Lily tengah sarapan. Hai Syah, ini aku bawain baju ganti buat kamu. Makasih Kak. Kak Fahri baik banget sama aku. Tak perlu sungkan. Gimana keadaanmu sekarang? Jauh lebih baik Kak. Syukurlah. Kamu cepat sembuh ya. Iya Kak. Lily tersenyum kepada Fahri. Kak Fahri pergi ke kantor dulu ya. Kamu istirahat di sini aja. Kak, Aisyah gak betah di rumah sakit. Nanti Kak Fahri tanya sama dokter. Kamu diizinkan pulang apa enggak? Iya Kak. Fahri pergi ke kantor setelah mengantarkan pakaian ganti untuk Lily. Di kantor David, seorang anak buahnya datang memberikan informasi kepada David. Maaf tuan, saya mau melapor. Bagaimana apa Jack? Setelah kami selidiki dengan mengumpulkan informasi dari warga sekitar, Nyonya Lily sepulang dari rumah itu menunggu taksi di pinggir jalan raya. Kemudian ada sebuah kecelakaan yaitu tabrak lari saat itu. Korbannya dibawa ke rumah sakit. Kemungkinan itu adalah Nyonya Lily tuan. David semakin cemas mendengar berita itu. Cepat kamu cari tahu seluruh rumah sakit siapa korban itu. Kalau menurut saya, untuk langkah awal, kita ke rumah sakit terdekat tuan. Karena itu lebih memungkinkan korban agar dapat tertolong. Baiklah, ayo sekarang kita ke sana. David dan anak buahnya menuju rumah sakit terdekat dari komplek perumahan Aura tinggal. Setibanya di rumah sakit, David menuju ke administrasi. Permisi. Iya Pak. Ada yang bisa kami bantu? Saya mau tanya. Apakah ada korban kecelakaan 3 hari yang lalu dirawat di rumah sakit ini? Atas nama siapa Pak? Lily. Sebentar ya Pak. Kami cek dulu. Pegawai rumah sakit pun mengecek data pasien yang masuk 3 hari lalu. Maaf Pak, tidak ada pasien kami yang bernama Lily. Untuk korban kecelakaan ada tapi pasien sudah meninggal. Apa? Pria atau wanita? Identitasnya ada. Wanita Pak. Untuk identitasnya tidak diketahui Pak. Seketika David lemas. Pikirannya kacau kemana-mana. Anak buahnya membantu David kembali ke mobil dan membawanya pulang ke rumahnya. Sampainya di rumah, David terlihat murung dan hanya melamun. Hatinya begitu hancur dan perasaan bersalahnya yang telah meninggalkan Lily sendirian di rumah. Kenapa aku begitu bodoh membiarkan istriku sendirian di rumah? Ya Allah. Sungguh aku tak bisa memaafkan diriku sendiri jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap Lily. David menangis dan mengacak-acak rambutnya dengan perasaan frustasi. David yang sendirian di kamar sambil menatap foto mereka berdua. Berhari-hari. Berbulan-bulan David merasakan hidup kesepian. Sendiri tanpa teman hidup. Hanya ada bayangan Lily yang muncul sesaat kemudian hilang. Kini hidup David terasa ada yang hilang, separuh jiwanya pergi. Tak ada lagi tawa dan canda. Tak ada lagi gadis kecil pujaan hatinya yang selalu bersikap manja kepadanya. David yang dulu ceria kini berubah menjadi David yang dingin, menutup diri dan pemarah. Perubahan itu pun dirasakan imbasnya oleh seluruh karyawan di perusahaannya. Pak David kini berubah 180 derajat. Lily yang sudah berganti nama menjadi Aisyah pun kini hidup bersama Fahri.
Meskipun mereka hidup dalam satu atap namun Fahri tak pernah menyentuh Aisyah. Fahri memendam perasaan cinta terhadap Aisyah. Karena Aisyah tak pernah memberinya celah sedikit pun untuk masuk ke dalam hatinya. Fahri memilih jarang menginap di rumahnya sendiri. Ia lebih memilih tinggal apartemennya. Selama ini perhatian Fahri tak pernah terbalas. Maka dari itu Fahri hanya memendam perasaannya. Aisyah telah melahirkan putranya yang bernama Ibrahim yang lebih akrab dipanggil Baim. Batita berusia 3 tahun itu begitu tampan dan pintar. Ia sangat mirip dengan ayahnya David. Selama 3 tahun Lily masih mengalami amnesia dan belum ingat terhadap masa lalunya. Halo jagoan ayah. Fahri tengah duduk di meja makan. Halo ayah. Ayah pagi ini ke kantor ya? Iya sayang. Ayah ada meeting pagi ini. Ayo sayang kita sarapan dulu. Lily mengambilkan nasi goreng di piring Baim. Aisyah. Malam ini kamu ikut aku ya ke pertemuan rekan bisnisku. Buat apa kak aku ikut? Kan ada sekretaris Kak Fahri. Aku males ngajak mereka. Pengennya ngajak kamu. Please. Ikut aja ma. Baim di rumah sama Mbok Yen aja gak papa. Tapi jangan lama-lama ya kak. Oke siap. Sebelum jam 10 kita pulang. Baiklah. Titik. Setelah sarapan Fahri pergi ke kantor dengan perasaan bahagia. Pasalnya ini pertama kali Aisyah mau diajak keluar hanya berdua dengannya. Biasanya dia selalu menolak dengan berbagai alasan. Malamnya. Aisyah sudah bersiap untuk ikut pergi bersama Fahri. Aisyah dengan balutan gamis polos berwarna hitam dengan dipadu hijabnya berwarna gold mengesankan elegan dan mewah. Tapi dikemas dengan tampilan sederhana dan cantik. Fahri begitu terpesona melihat kecantikan Aisyah malam ini. Masya Allah cantik. Terima kasih. Fahri dan Aisyah pun berangkat menuju tempat pertemuan. Sementara Baim di rumah bersama Mbok Yen pembantu di rumah Fahri. Sampainya di sebuah gedung pertemuan Aisyah melihat begitu banyak orang yang datang. Ia merasa gugup dan sedikit minder karena tak pernah datang ke acara seperti ini. Kamu jangan jauh-jauh dari Kak Fahri ya. Iya Kak. Fahri mengajakkan Aisyah untuk menemui beberapa rekan bisnisnya. Halo Pak Sam. Pak Eko. Pak Ferry. Halo Fahri. Baru datang ya? Iya Pak. Wah sama siapa itu? Kenalin Pak namanya Aisyah. Kamu pinter cari calon istri. Fahri pun tersenyum dan Aisyah rasanya begitu kaku. Maaf saya permisi dulu ya mau ambil minum. Iya Syah. Aisyah beranjak untuk mengambil air minum sementara Fahri masih berbincang dengan rekan bisnisnya. Saat Aisyah berbalik dan membawa segelas minuman. Dukek, aduh. Aisyah menabrak pria bertubuh tegap dan gagah. Maaf tuan saya tidak sengaja. Lily menumpahkan minumannya di kemeja David. Lily. David menatap Lily begitu dalam. Lily hanya membalas tatapan David. Maaf nama saya Aisyah bukan Lily. Kamu Lily. Iya Lilyku. David langsung memeluk Lily di depan orang banyak. David melepas rindu yang sudah tak tertahan lagi. Tak terasa bebutir air mata bahagianya jatuh. Setelah sekian lama David mencari keberadaan Lily. Akhirnya bertemu di sini. Fahri yang melihat ada pria memeluk Lily pun begitu marah. Fahri mendekati Lily dan menarik pria itu. Hei, kamu apa-apaan main peluk orang sembarangan? David melepas pelukannya dan menoleh ke arah Fahri. David, Fahri, kenapa kau memeluk Aisyah? Aisyah langsung mendekat ke arah Rahri. Kak Fahri, ayo kita pulang. Aku gak nyaman di sini. Baiklah, Fahri mengajak Lily pulang. Sedangkan David masih berdiri mematung dengan rasa tak percaya atas apa yang dilihatnya. Dia Lily istriku. Ya benar itu Lily. Gumamnya dalam hati. Hari berikutnya, David menemui Fahri di kantornya. Tok, tok, tok. Maaf Pak. Di luar ada Pak David ingin bertemu Anda. Suruh dia masuk. Sekretaris mempersilahkan David masuk ke dalam. Ada apa Dav? Fah. Aku mau bicara soal Lily. Lily siapa?
David duduk di kursi tamu dan berbincang dengan Fahri. Fa, siapa wanita yang datang bersamamu semalam? Aisyah. Aisyah. Bukan Lily. Bukan Dav, dia namanya Aisyah. Tapi dia begitu mirip dengan istriku yang... Bukannya kau pernah bilang istrimu sudah meninggal? Di mana pertama kali kau bertemu Aisyah? 3 tahun yang lalu Dav. Saat aku melintas di jalan kenanga ada korban tabrak lari di sana. Aku menolong wanita itu dan aku bawa dia ke rumah sakit. Apa? Berarti kamu yang membawa Lily ke rumah sakit? Apa benar dia istrimu? Fa. Lily mengalami kecelakaan saat pulang di jalan kenanga itu. Kami kehilangan jejak Lily. Semua rumah sakit yang ada di kota ini tidak ada pasien bernama Lily. Iya. Aku menggantinya dengan nama Aisyah. Karena dia tidak ingat identitas dirinya. Tidak ingat. Iya. Dia mengalami amnesia sampai sekarang. Tidak satu pun masa lalunya yang ia ingat. David tampak begitu sedih mendengar Lily amnesia. Jadi sekarang Lily tinggal di mana? Istrimu tinggal di rumahku bersama anaknya. Tinggal di rumahmu. Kamu juga tinggal di sana. Dan soal anak. Dia tinggal di rumahku. Tapi aku tinggal di apartemenku. Saat di rumah sakit dokter mengatakan dia sedang hamil muda. Beruntung janinnya sangat kuat di dalam rahim ibunya. Jadi aku sudah jadi seorang ayah. David begitu haru. Fahri merasa hatinya hancur ketika mengetahui kebenaran bahwa Aisyah adalah Lily, istri dari sahabatnya. Fahri berusaha menelan pahitnya kekecewaan itu. Tak mungkin Fahri berbuat buruk terhadap istri sahabatnya. Fa, aku ingin bertemu dengan istri dan anakku. Tentu. Tapi tidak sekarang Dav. Kau butuh waktu untuk menyadarkan Lily. Kata dokter obat mujarab orang yang amnesia adalah mengulang setiap momen di masa lalunya. Mungkin itu bisa kau coba. Mengulang masa lalu. Ia mungkin mengulang momen penting dalam hidup kalian. David berpikir sejenak. Dari mana dia harus memulai semuanya? Fah, kau bisa bantu aku. Tentu, aku sangat berhutang budi dan nyawa kepadamu. Terima kasih kamu sudah menolong istriku dan juga menjaganya untukku. Maafkan aku, Dav. Maaf untuk apa? Karena aku sempat mencintai istrimu. Tapi kamu tidak pernah menyentuhnya kan? Tidak. Aku tidak pernah menyentuhnya, Dav. Jika kau menyentuhnya, kupatahkan tulang-tulangmu. Tapi aku tahu kau tak sebrengsek itu Fahri. David memeluk Fahri sahabatnya itu. Terima kasih. Iya Dav. Kalau begitu aku pamit dulu. Ada hal lain yang perlu aku siapkan. Baiklah. Nanti kabari aku kapan harus menjalankan misinya. Tentu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. David pergi meninggalkan kantor Fahri. Dalam hati Fahri begitu sakit. Namun ia sadar bahwa selama ini Aisyah pun tak pernah membalas perasaannya. Hanya cinta bertepuk sebelah tangan. Jadi Fahri pun memutuskan untuk membuang jauh-jauh perasaannya kepada Aisyah. Sore harinya Fahri pulang ke rumahnya. Dilihatnya Lily tengah bermain bersama Baim. Assalamualaikum Aisyah. Waalaikumsalam Kak Fahri. Kalian lagi main ya? Iya Kak. Ini Baim ngajakin main sepeda. Syah. Aku mau ngomong sama kamu. Baiklah. Mau bicara apa Kak? Fahri dan Lily duduk di kursi halaman belakang. Sementara Baim bermain sepeda ditemani Mbok Yen. Aisyah. Kak Fahri mau minta tolong sama kamu buat gantiin Mbak Rara sebagai utusan kantor di salah satu partner perusahaan Kak Fahri. Tugasnya apa Kak? Lily takut gak bisa handle pekerjaannya nanti. Tugasnya hanya melaporkan perkembangan perusahaan itu dan mengikuti kegiatan setiap agenda perusahaan. Oh gitu. Kira-kira aku bisa gak ya? Kak Fahri yakin kamu bisa Syah. Baiklah. Akan aku coba ya. Tapi kapan mulai kerjanya? Besok pagi Kak Fahri antar kamu ke kantor. Dan Baim sementara biar diasuh sama Mbok Yen. Baiklah Kak.